wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulizar dari PGMI Unit 2 semester 1. Ingin membahas tentang pencemaran laut. Pencemaran laut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Pesona laut di Indonesia memang tidak ada duanya. Wisatawan mancanegara pun mengakui keindahan alam bawah laut di negara kita dan tak segan untuk berkunjung. Akan tetapi pencemaran yang sering terjadi lama-kelamaan membuat keindahan laut Indonesia menjadi berkurang. Tak hanya itu saja, makhluk hidup di laut pun kehidupannya semakin terancam akibat pencemaran tersebut. Segala jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di laut tentu saja sangat merugikan. Berikut ini adalah beberapa jenis pencemaran laut yang kerap terjadi di Indonesia. Yang pertama, yaitu pembuangan limbah industri. Sudah bukan rahasia lagi jika jenis pencemaran laut nomor 1 di Indonesia adalah limbah industri. Pemerintah setempat telah melarang pabrik-pabrik untuk membuang limbah industri ke selokan air atau sungai. Namun, tetap saja masih banyak industri yang membuang limbah pabriknya ke sungai, bahkan ke laut. Perlu kita ketahui bahwa limbah industri mengandung zat yang berbahaya seperti arsenik, merkuri, timbal, dan masih banyak lagi. Zat berbahaya ini tidak bisa diurai oleh organisme apampeser yang hidup di laut. Maka sudah pasti banyak makhluk hidup di laut yang mati. Meskipun ada makhluk hidup yang bertahan, tubuhnya sudah tercemar oleh zat beracun tersebut. Sebagai contoh, ikan salmon. Ikan salmon hidup di laut tempat pembuangan limbah industri tersebut, maka sudah tentu daging ikan tersebut bakalan tercemar kan, bakalan terkontaminasi dengan zat beracun. Maka kita yang mengkonsumsi ikan tersebut sudah pasti bahkan bakalan berdampak bagi kesehatan. Yang kedua, tumpahan minyak dari pertambangan lepas pantai. Satu lagi pencemaran laut yang pernah terjadi di Indonesia yakni limbah atau pertumpahan minyak. Misalnya minyak tumpah saat kapal tanker mengangkut minyak mengalami kecelakaan atau pengoboran sumur minyak. Kita sudah tahu bahwa air dan minyak adalah dua elemen yang tidak dapat bercampur menjadi satu. Selain itu, limbah minyak di lepas pantai juga mengandung zat berbahaya yang mengancam hidup ekosistem ikan di laut. Yang ketiga, kerusakan terumbu karang akibat pukat harimau, yang mana alat tersebut digunakan untuk menangkap udang di dasar laut. Bentuk dari pukat harimau adalah jaring berbentuk kantong yang nanti akan ditarik oleh kapal pukat. Penggunaan pukat harimau akan merusak terumbu karang dan rumput yang dilewatinya. Cara pukat harimau merusak terumbu karang adalah lubang bukaan jaring dengan bobot berton. Yang keempat, eksploitasi ikan. Bentuk pencemaran lingkungan di laut yang masih sering terjadi di negara kita adalah menangkap ikan secara berlebihan, yang mana menangkap ikan secara berlebihan dapat merusak regenerasi makhluk hidup di laut, apalagi jika proses penangkapan ikan tersebut menggunakan peledak. Bukan hanya ikan saja, tapi makhluk lain akan mati akibat bahan peledak tersebut. Yang kelima, penumpukan sampah plastik. Tahun 2018 lalu, Indonesia sempat digemparkan dengan penemuan bangkai paus sperma di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Yang membuat gempar bukan bangkai ikan pausnya, tetapi isi dalam perut bangkai ikan tersebut. Sangat menyedihkan karena di dalam ikan paus malang tersebut ditemukan sampah plastik seberat 59 kg. Paus ini menelan botol plastik, kantong plastik, hingga sandal jepit. Tak hanya di Indonesia, di perairan Thailand bagian selatan juga pernah ditemukan bangkai paus killer. Paus tersebut mati karena telah menelan 80 kantong plastik. Dari dua kejadian tersebut, kita mengetahui bahwa sampah plastik adalah pencemaran laut yang serius. Bukan hanya merusak keindahan laut, sampah plastik juga mengganggu kehidupan ekosistem laut. Apalagi plastik adalah material yang sulit terurai. Bagaimana sih penumpukan sampah plastik ini bisa terjadi?
Sampah plastik bisa berasal dari sampah-sampah yang ada di sungai lalu terbawa hingga ke laut. Selain itu bisa juga disebabkan oleh pengunjung pantai yang membuang sampah di laut dengan sengaja. Kemudian bagaimana sih cara mencegah pencemaran dan kerusakan laut ini? Yang pertama, bijak menggunakan plastik. Yang kedua, merancang peraturan tegas untuk melindungi laut. Yang ketiga, menangkap ikan dengan bijaksana menggunakan alat yang aman. Yang keempat, menjaga kebersihan laut dan pantai. Buat apa menjaga kebersihan laut? Kan kami hanya pengunjung. Pernahkah kalimat seperti ini terlintas di benak Anda? Banyak mereka memiliki wewenang untuk mencemari lingkungan pantai dan laut karena mereka hanya pengunjung. Mirisnya, mereka bahkan berani membuang sampah sembarangan di pantai dan laut lalu berharap petugas setempatlah yang membersihkannya. Kebersihan pantai dan laut adalah tanggung jawab pengunjung. Setiap pengunjung harus memiliki kesadaran untuk tidak meninggalkan sampah di pantai atau membuangnya di laut. Semua sampah dari pengunjung harus dibawa pulang dan dimasukkan ke dalam tempat sampah yang tersedia. Lihatlah sampah-sampah seperti ini. Siapa lagi yang akan menjaga kebersihan dan kelestarian laut jika bukan kita? Yuk bahu-membahu untuk menanggulangi pencemaran laut. Baiklah, hanya ini penjelasan saya tentang pencemaran laut. Mohon maaf jika saya memiliki kekurangan dalam berbicara, misalnya belebetan gitu kan. Mohon maaf ya. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi